Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jasmine Sagala. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang iman kepada malaikat, terlebih dahulu kita harus paham, ya, mengerti apa arti iman. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rukun iman. Mengapa kita membahas tentang rukun iman? Sebab di dalam rukun iman itu terdapat iman kepada malaikat, yaitu materi kita pada kesempatan ini. Di dalam 6 rukun iman itu terdapat iman kepada malaikat. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu materi kita pada hari ini. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan manusia membutuhkan makanan dan minuman. Sebab jika manusia tidak makan dan minum, maka manusia itu akan mati. Bagaimana dengan jin? Jin juga membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua, malaikat tidak pernah mati sebelum hari kiamat. Sedangkan manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan umur jatah usia kepada tiap-tiap manusia, dan manusia pasti akan mati. Jin umurnya lebih panjang daripada manusia. Yang ketiga, malaikat adalah makhluk gaib, sedangkan manusia bukan makhluk yang gaib. Jin termasuk makhluk yang gaib. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya, sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah, dan jin Allah ciptakan dari api. Yang kelima, malaikat tidak memiliki sifat sombong, berbeda dengan manusia yang memiliki sifat sombong, iri, dengki, hasud, dan lain-lain. Bagaimana dengan jin? Jin juga ada yang sombong, ada pula yang tidak sombong. Yang selanjutnya, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Jin pula memiliki nafsu. Selanjutnya, malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia belum tentu patuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada manusia. Sudah memberikan pedoman kepada manusia supaya taat dan patuh kepada Allah. Tetapi banyak manusia yang patuh dan banyak pula manusia yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jin? Jin pula seperti itu, ada yang patuh, ada yang ingkar kepada Allah. Selanjutnya, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Manusia Allah ciptakan berjenis kelamin, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jin juga seperti itu, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Malaikat bertugas untuk mengawasi manusia, sedangkan
manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Kalau jin sebagian besar menyesatkan manusia. Ya. Sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Nah, ini adalah sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Hampir sama antara yang baru kita bahas tadi, perbedaan antara manusia, jin dan malaikat. Yang pertama, mulia dan berbakti. Nah, malaikat ini mulia dan berbakti kepada Allah. Berbeda dengan manusia, ada yang berbakti, ada yang ingkar kepada Allah. Yang kedua, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat bergerak secepat kilat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu sebagai makhluk gaib yang bisa bergerak secepat kilat. Berbeda dengan manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, bersih dari sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa dikatakan bersih dari sifat-sifat kemanusiaan? Karena banyak sifat-sifat yang buruk yang terdapat pada manusia. Nah, seperti hasud, iri, dengki, tamak, sombong, dan lain sebagainya. Tetapi malaikat Allah ciptakan bersih dari sifat-sifat kemanusiaan itu. Yang keenam, selalu taat kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang taat, ada yang ingkar juga. Yang ketujuh, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pula dengan manusia. Ada manusia yang takut kepada Allah dan ada pula manusia yang tidak takut kepada Allah. Yang kedelapan, dapat berubah wujud. Malaikat Allah ciptakan dapat berubah wujud. Sebagaimana malaikat Jibril pernah berubah wujud menjadi seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, mendoakan orang-orang yang dikasihi Allah. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang dikasihi Allah, apalagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan yang baik-baik kepada mereka. Yang ke-10, teratur dalam segala hal. Malaikat itu teratur dalam segala hal, tertib di dalam menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun lalai terhadap perintah-perintah Allah. Sedangkan manusia sering lalai di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki beberapa julukan, yaitu Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Quddus. Malaikat Jibril tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatur rezeki umat manusia, misalnya mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail dikenal dengan sebutan malaikat maut karena diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Ia merupakan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala, yaitu sebuah trompet yang suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad. Malaikat Israfil menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat mungkar. Selain itu ada malaikat mungkar
yang memiliki tugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di dalam kubur. Yang keenam, malaikat nangkir. Malaikat mungkar dan malaikat nangkir adalah dua malaikat yang bertugas menanya dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia selama di bumi. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik adalah pimpinan malaikat yang bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga, mengawasi, serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah. Nah, hikmah beriman kepada malaikat. Setelah mempelajari 10 nama malaikat yang wajib kamu ketahui dan tugasnya, terdapat banyak sekali hikmah beriman kepada malaikat. Salah satunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari pengawasan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa saja hikmah dari beriman kepada malaikat? Yang pertama, membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorongmu untuk senantiasa berperilaku baik. Hal itu karena kamu berada dalam pengawasan malaikat. Yang kedua, mengetahui bahwa ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia yang hidup bersama denganmu. Yang ketiga, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kekuatannya, kekuasaannya, dan keagungannya yang telah menciptakan malaikat yang memiliki berbagai keistimewaan. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk memelihara, membantu, memberi petunjuk, menghibur, serta mencatat semua amalmu. Yang terakhir, memperkuat keyakinan dan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan sikap hati-hati, menjaga setiap ucapan dan tingkah laku. Hal itu karena malaikat rakib dan atid selalu mencatat semua amal dan perbuatanmu. Barangkali sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.